Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran Akidah Akhlak. Materi hari ini adalah adab bersosial media dalam pandangan Islam. Oke, silahkan kalian simak dengan baik-baik agar apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mempelajari adab tentang bersosial media, baiknya kita tahu dulu apa pengertian media sosial. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Ada dua dampak dalam bermedia sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sebagai dampak positifnya, yaitu 1. Sebagai media promosi dan pemberitaan secara up-to-date tentang berbagai hal. 2. Sebagai sarana mengembangkan keterampilan dan sosial. Ketiga, sebagai alat komunikasi tanpa mengenal batas, tempat, dan jarak. Yang keempat, sebagai sarana belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial melalui adaptasi dan sosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan. Yang kelima, memperluas jaringan pertemanan. 6. Sebagai media pertukaran data. 7. Kemudahan memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Dan yang kedelapan, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam perdagangan. Dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatifnya antara lain, pertama, kecanduan situs jejaring sosial, memicu mengisolasi diri dan interaksi sosial yang mengakibatkan merubah cara kerja gen, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental. Yang kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. 3. Tersebarnya data penting yang bersifat rahasia. Yang keempat, kejahatan dunia maya seperti hacking, cracking, phishing, spamming, penipuan, carding, perjudian. Yang keempat, pornografi. Yang kelima, menimbulkan gangguan kesehatan mata, gangguan punggung, dan obesitas karena menjadikan kecanduan malas bergerak. Bagaimana media sosial dalam pandangan Islam? Pertama, yaitu harus tabayun atau check and recheck. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Adab yang kedua yang dianjurkan dalam Islam adalah menyampaikan informasi dengan benar sesuai dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya,
Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu penyembahan berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Yang ketiga untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan yang baik dan melarang yang jelek, seperti dalam surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang baik, dan mencegah dari yang jelek, dan mereka itulah orang. Yang keempat, adab dalam bersosial media adalah tidak untuk mengolok-olok orang lain, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka lebih baik dari yang mereka olok-olokkan. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang baik. Selanjutnya adalah adab dalam pandangan Islam dalam sosial media adalah tidak menyebar kebencian dan berita palsu, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajriduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 alat saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian orang untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Oke anak-anakku sekalian, sebagai pelajar, bagaimana caranya kalian menggunakan media sosial yang baik? Setelah kalian mendengarkan beberapa uraian tentang adab Islami dalam bermedia sosial, maka kalian sebagai pelajar dalam memanfaatkan media sosial dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, memanfaatkan media sosial sebagai pembelajaran online. Kedua, membuat grup untuk sarana diskusi pembelajaran. Yang ketiga, berbagi informasi penting yang bermanfaat. Keempat, menyalurkan hobi menulis dengan jejaring sosial, yaitu menulis secara online. Yang selanjutnya, sebagai media penyimpanan data. Dan yang terakhir, manfaatkan peluang di media sosial untuk hal-hal yang bersifat positif.